Semangat pagi teman-teman semua. Kali ini aku mau bahas tentang TUPO atau tutup poin. Ini adalah istilah yang diberikan kepada bisnis social selling atau bisnis multi level marketing. Udah ada dari zaman dulu, dari aku kenal multi level marketing itu umur 17 tahun. Waktu itu bukan bisnis Oriflame, tapi di bisnis MLM manapun itu ada istilah TUPO. Ada sih yang bilang di bisnis ini nggak ada TUPO-TUPOnya, tapi ketika kita ingin mendapatkan bonus, tetap aja ada sebuah syarat. Nah, syarat itu sebetulnya ya TUPO-TUPO juga gitu. Nah, di Oriflame dari sejak saya awal bergabung tanggal 5 Januari 2009 sampai detik ini masih banyak yang merasa keberatan dengan TUPO. Yuk kita perlu sadari dulu yuk bahwa TUPO alias tutup poin itu adalah sebuah mekanisme yang dibangun oleh sebuah perusahaan untuk menamakan penjualannya per orang gitu ya sebagai target pribadi. Hanya untuk mereka yang bilang mau menjalankan bisnisnya. Jadi TUPO itu bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang bilang mau dapetin bisnisnya, mau jalanin bisnisnya, mau dapetin hak-hak ya, yaitu apa, bonus, hadiah-hadiah, award dan segala macam ya, kita sebut dengan TUPO. Dan TUPO itu adalah sebuah kesepakatan karena apa, sudah tercantum di dalam konsultan manual. Artinya kalau kita bergabung ya kita menjadi konsultan, kita mau ikutin. Nah kalau misalnya kita nggak mau ikutin ya berarti kita tidak menjadi konsultan atau tidak menjalankan bisnisnya. Sesederhana itu. Lalu kenapa sih kok orang nggak suka sama TUPO, lalu menganggap bahwa TUPO itu sebagai sebuah beban? Oke, ini aku punya 10 alasan kenapa orang nggak mau jalanin bisnis multi level marketing karena ada si TUPO itu. Yang pertama, soalnya dikejar-kejar untuk TUPO. Siapa yang ngejar? Orang tuh ya upline ya, bukan ngejar, tapi ketika kamu bilang bahwa kamu mau sukses, kamu mau jalanin bisnisnya, ya kamu diingetin untuk TUPO. Apalagi TUPO kalau di Oriflame itu cuma 100 poin. Jualan 2 parfum juga beres, jualan 2 Nutri-Shake juga beres, jualan 5 sabun atau 7 lipstick juga selesai gitu loh. Jadi sebetulnya nggak berat, nggak dikejar-kejar seharusnya. Tapi kalau sampai Anda merasa dikejar-kejar, itu pasti karena Anda pernah bilang, iya mbak, oke mbak, nanti mbak. Ya pastilah di follow up sama upline-nya. Jadi sebetulnya bukan dikejar-kejar, tapi diingetin. Itu tanda karena upline kamu sayang, masih ingat sama impian kamu, sedangkan kamunya bisa jadi lupa. Yang kedua, aku tuh sampai minjem-minjem buat TUPO. Ya siapa yang ngajarin sampai minjem-minjem untuk TUPO? Kalau aku nih dari awal udah tahu bahwa TUPO di Oriflame cuma 100 poin. Sesimpel yang tadi aku bilang, jualan Nutri-Shake 2, jualan parfum 2, selesai. Terus gak perlu sampai minjem-minjem. Kenapa? Karena ketika kita nawarin katalog ke orang dan orang beli, orang langsung bayar. Kan sekarang bisnis direct selling atau online selling dimanapun ya, kalau kita beli di marketplace atau kita belanja sama temen yang jualan di Instagram, malah mereka lebih gila lagi. Ditunggu ya sis, dalam 2 jam pembayarannya. Kalau enggak, barang akan dijual kembali kepada orang lain. Di Oriflame kita dikasih waktu loh 3 hari gitu ya. Jadi kita tinggal semudah minta aja kepada yang beli produk untuk transfer uangnya kepada kita sebagai penjual produk, lalu kemudian kita orderin ke Oriflame gitu ya. Yang cerdas dong. Nomor 3, barang numpuk gegara TUPO. Loh, kenapa bisa numpuk? Berarti kamu pakai sendiri. Terus pakai sendiri beli-beli barang yang kamu nggak perlu. Ya nggak gitu, yang namanya bisnis ya jualan. Aku nih bahkan sampai kekurangan barang. Kayak beberapa hari lalu Fadlan anakku udah ingetin, mama sabun habis gitu ya. Oh iya, sabun habis tuh. Aku tuh nggak punya stoknya gitu loh. Karena apa? Ya memang beli sesuai kebutuhan dan menjual. Jadi ya udah, nggak ada istilah barang numpuk. Kalau aku punya banyak barang sekarang, itu bukan karena aku TUPO ya teman-teman, tapi karena aku top 15 dikasih barang gratisan untuk dicoba dulu gitu. Jadi ada beberapa barang yang memang kayaknya kok banyak banget sih body cream. Ya karena body cream belum habis, udah dikasih lagi sama perusahaan gitu. Yang keempat, nggak bisa sholat atau ibadah gara-gara TUPONAS. Ini parah banget nih alasan yang aduh menurut aku sih emang dasarnya kamu malas aja gitu loh. Ibadah kok dikait-kaitkan dengan TUPONAS. TUPO ya TUPO gitu, apalagi 100 poin itu waktunya tuh 30 hari.
Lah kok Tuponas? Tuponas tuh maksudnya adalah kalau di Oriflame tuh tutup poin nasional. Jadi di hari itu yang berbisnis nih biasanya follow upin jaringannya untuk apakah ada pembelanjaan gitu ya, promo yang ini, ada barang yang lagi lagi jadi highlight gitu loh. Itu maksudnya supaya memang pastinya adalah ingin meningkatkan penjualan di hari-hari terakhir gitu ya, sehingga mereka memang utek-utekan tuh, banyak yang dari pagi sampai sore bisnisnya dijalanin gitu loh. Tapi kalau sampai terusnya bilang nggak bisa sholat, ya shallow banget sih alasannya. Sholat kan udah ada jadwal-jadwalnya, kerja juga udah ada jadwal-jadwalnya, sama dengan tidur udah ada jadwalnya. Ya kenapa mesti terganggu sama Tupo? Kamu kali ya yang kayak gitu, terus nyala-nyalain orang lain deh supaya nggak jalanin bisnis Oriflame gara-gara ada Tupo. Sholat mah sholat, aku sambil kerja aja bisa sambil dengerin murotal kok gitu ya, bisa sambil dengerin ceramah ustadz-ustadz favorit aku, itu sambil kerja. Begitu ada azan aku aja, ini kebetulan di rumah aku deket ya sama masjid jadi kedengeran. Tapi kalau pas lagi nggak kedengeran azan juga di post di sini gitu azannya gitu ya, di setting alarmnya. Ya itulah tanda-tanda untuk kemudian beribadah gitu ya, cerdas dikit lah, masa udah 17 tahun ke atas udah akil balik urusan sholat dikaitin sama Tupo, aduh please deh. Yang kelima, terpaksa beli barang walaupun nggak butuh. Itu tadi udah sempat aku singgung ya. Ya ini jalaninya salah, cuman 100 poin doang, jualan aja 2 produk, 3 produk juga beres. Pakai sendiri produknya kalau memang mau gitu ya, shampoo, conditioner, sabun, body cream, anak, suami, kita sendiri udah beres kok. Kenapa jadi beli yang nggak butuh gitu ya, salah sendiri. Yang keenam, anak-anak nggak keurus. Ini lagi alasannya, anak ya anak gitu ya, kerja ya kerja. Aku sendiri juga punya anak, aku juga menjalankan bisnis Oriflame dari ketika anak aku kecil. Ya uruslah apa-apa yang penting, kita kan tahu prioritas kita gitu loh. Dan kalau dikaitin dengan Tupo tuh cuma 100 poin, kerja 2 jam, sebar-sebarin informasi produk ke teman-teman yang kamu punya, follower Instagram ya, teman-teman di Facebook, teman-teman di WhatsApp grup, beres kok. Aku sih belum pernah ya selama hampir 12 tahun ngejalanin Oriflame terus kayak Tupo tuh susah banget gitu loh. Kurang dari 2 jam itu udah dapet kok 100 poin. Yang pintar dong, aduh. Yang ketujuh, nggak suka ditarget-target, terus sukanya apa? Nih ya, kalian makan aja yang banyak, nggak suka ditarget kan, terus tiba-tiba nanti gula darahnya naik gitu ya, tekanan darahnya tinggi gitu. Itu tuh karena kamu nggak suka ditarget tuh. Tapi kalau suka ditarget, kita pasti mengatur sendiri pola makan kita, pola tidur kita. Kesehatan itu memiliki batas maksimal, batas minimal loh. Itu ada targetnya. Ya sama bisnis juga gitu ya. Kalau kamu nggak suka ditarget-target, berarti nggak pernah khatam Quran ya. Pas lagi Ramadan gitu ya, nggak punya target untuk khatam Quran. Itu kan ada loh targetnya. Agama juga menyuruh kita kok, mengajarkan kita gitu loh untuk mencintai target. Jadi yang nggak suka ditarget-target ya sudahlah, dia nggak bisa jadi tim, apalagi tim aku. Nomor 8. Uang dapur dipakai buat Tupo, jadi dimarahin suami. Yang gak cerdas sih, siapa suruh pakai uang dapur? Justru kita ngejalanin bisnis itu buat nambahin uang dapur, nambahin tabungan, nambahin kesenangan-kesenangan supaya dicintai sama pasangan. Kok bisa pakai uang dapur? Aduh, udah ya, tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan semuanya itu udah bisa menjawab harusnya. Nomor 9, susah jualan, produknya mahal-mahal. Ya mahal itu berapa? Kita kan bisa tanya sama calon pelanggan kita. Kalau dia bilang mahal mbak, yang murah tuh berapa? Karena Oriflame tuh ada yang dari cuman 20 ribuan ya, sampai yang 1,9 juta, 2 juta juga ada gitu. Jadi kalian pinter-pinter lah memilih, menemukan antara calon pelanggan nih sama produk gitu ya. Itu mesti ikutan lagi dong trainingnya, training tentang penjualan bisa ikut, training tentang produk bisa ikut gitu ya. Jadi menjual itu mudah. Kalau aku sih pakai aja produk yang aku menggunakan produk yang aku sukai, lalu aku jual produk yang aku pakai gitu. Jadi nggak ada istilah susah jualan. Nomor 10, kalau Tupo nguntungin upline. Anda kalau beli barang ke minimarket itu nguntungin siapa? Yo,
Kalau mau bicara sebagai korban sih susah ya. Kalian sebetulnya semua produk-produk yang kalian butuhin bikin aja sendiri gitu, nggak usah beli-beli. Karena kalau kita membeli itu pasti memang menguntungkan penjual, udah pasti. Tapi kita sebagai pembeli memangnya nggak untung gitu loh. Ya kalau aku sih sesimpel itu aja, mau memposisikan diri sebagai siapa, sebagai korban atau sebagai ya orang yang juga sama-sama mendapatkan keuntungan gitu. Kalau nguntungin upline ya udah, kamu nggak usah tupo. Tapi kan yang namanya upline itu pasti menjalankan bisnisnya ya, dia pasti akan bisa menjual gitu. Jadi ketika Anda berasa enggak saya nggak mau tupo, mau nanti jadi nguntungin upline, ya udah coba aja kamu nggak usah tupo, upline kamu tetap untung juga ya kan. Jadi yuk pikirannya diperbaiki mindsetnya gitu loh. Aku tahu kok untuk kalian yang memang dasarnya masih negatif, mau dikasih 10 tips tadi ya udah aku jembrengin, tetap aja masih negatif. Tapi untuk yang positif bahkan tidak perlu melihat video ini, dia udah tahu kok apa tujuannya ya, apa keuntungannya tupo gitu. Yang pasti pelajari lagi bisnisnya ya, jangan cuman sekedar asal-asal, jangan juga impulsif menerima segala macam informasi karena semua itu ada alasannya. Dan kembali lagi, kalau Anda adalah member dari Oriflame itu tidak memaksa Anda untuk tupo. Kalau Anda tujuannya cuma pengen jadi pemakai, beli aja produk-produknya sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda pengen menjadi penjual, jual aja sebanyak-banyaknya karena yang Anda cari adalah keuntungan langsung. Kalau Anda menjadi pebisnis, ya ini kita memiliki rule of the game gitu ya, aturan permainan, mekanisme, ya udah diikuti, karena itu berarti Anda bagian dari perusahaan, Anda bagian dari orang yang ingin mengembangkan jaringan, yang memiliki cita-cita besar gitu. Tupo itu ada di semua kehidupan kita, cuman beda nama aja. Orang kerja kantoran tuponya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, bahkan bisa sampai malam ngerjain kerjaan-kerjaan kantor yang tidak terselesaikan pada saat jam kerja. Namanya lembur, begadang. Anak mahasiswa tuponya adalah bisa punya IP yang bagus, yang bisa bikin dia naik tingkat dan kemudian lulus. Ibu rumah tangga juga punya tupo, apalagi yang cuciannya banyak tuh, mesti beres cuciannya, kalau enggak numpuk. Aku juga punya tupo di rumah ini, ngepel ya, kalau enggak rumahnya berantakan, kotor, debuan, ntar aku sakit. Jadi semua itu ada targetnya, tergantung bagaimana kita memandangnya. Sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.